Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Melanie Anggraini, NIM 200107023, kelas TPPL 1C. Di sini saya akan menjelaskan tugas biomonitoring, yaitu mereview semua materi yang telah dosen saya berikan. Karena yang pertama adalah konsep biomonitoring. Biomonitoring dapat diartikan sebagai suatu teknik penggunaan respon makhluk hidup atau organisme secara sistematik untuk mengevaluasi perubahan-perubahan kualitas lingkungan. Biomonitoring menggunakan pengetahuan tentang ekosistem dengan berbagai dinamikanya untuk memantau berbagai langkah pengendalian lingkungan. Teknik ini diharapkan untuk menggambarkan tentang cocok atau tidaknya kondisi lingkungan dengan organisme tertentu. Keberadaan organisme tersebut mengidentifikasi kondisi ekosistem dan kualitas lingkungan secara khusus atau spesifik. Teknik biomonitoring relatif digunakan untuk mengevaluasi suatu dampak pencemaran lingkungan. Biomonitoring menggunakan prinsip pengukuran berulang pada penanda biokimia atau biokimia terkait paparan tertentu pada sampel biologi subjek yang diamati. Secara operasional, pengertian biomonitoring mengacu pada upaya komplikasi data hasil pengujian biologi di laboratorium maupun data lapangan. Biomonitoring merupakan teknik yang relatif lebih cepat, murah, menggunakan alat sederhana, dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitor kondisi lingkungan sehingga respon dan langkah pengendalian dapat dilaksanakan dengan cepat. Selanjutnya adalah jenis biomonitoring. Yang pertama, bioassessment study, mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktural komunitas. Menurut Kopf dan Friedenberg 2018, bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis untuk mengkarakteristik struktur komunitas, yaitu keragaman dan toleransi terhadap populasi. Hal ini termasuk misalnya mengukur indikator kualitas air seperti oksigen terlarut, mengevaluasi kondisi habitat, dan menentukan kondisi komunitas secara serangga akuatik. Untuk menentukan kesehatan biologis pada perairan, maka dapat dibandingkan karakteristiknya dengan karakteristik komunitas di seluruh gradien gangguan manusia. Sistem ini kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah itu telah terkena dampak negatif atau aktivitas manusia atau tidak. Bioassessment berperan dalam restorasi dengan memungkinkan ahli biologi dan regulator pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respon terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan restorasi. Bioassessment dapat digunakan untuk memantau berbagai elemen restorasi yang dengan jelas menunjukkan nilai dalam penerapan teknik bioassessment dalam upaya restorasi lingkungan. Selanjutnya adalah toxicity bioassess. Toxicity bioassess adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian dari toksisitas adalah menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu penilaian toksisitas langsung dan dari secara perilaku. Yang pertama adalah penilaian toksisitas secara langsung, direct toxicity assessment. Pengujian toksisitas secara konvensional tergantung pada penilaian toksisitas berlangsung pada organisme, misalnya alga, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lain-lain. Organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak
bagi kesehatannya cenderung merugikan. Yang selanjutnya adalah dari perilaku. Bioases behavioral bioases mengukur perilaku organisme secara kualitatif atau kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal atau berbagai sebagai indikator adanya fisiologis dan psikologis internal. Artinya, behavioral biases menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Kepekaan perilaku suatu organisme dapat digunakan sebagai alat pendeteksi suatu zat X dalam sampel tersebut. Selanjutnya mengenai materi avertebrata air. Hewan invertebrata adalah jenis hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana dan primitif apabila dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. Avertebrata air adalah hewan air yang mempunyai susunan pencernaan terletak di bawah saluran pencernaan. Avertebrata air terbagi menjadi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Platyhelminthes, selanjutnya Nemaltemintes, Annelida, dan Arthropoda. Baik, selanjutnya adalah hewan avertebrata. Contoh dari hewan avertebrata. Yang pertama adalah filum. Filum Porifera. Dia hidup di kedalaman sekitar 3,5 meter atau kilometer dari permukaan. Nah, yang selanjutnya filum Coelenterata atau biasa dikenal sebagai ubur-ubur. Filum Plantelmenia seperti ini, dan filum Nemathelmin atau Nematoda biasa disebut atau nama lainnya itu cacing pipih. Nah, halnya adalah filum Annelida, seperti ini bentuknya ya. Dan terakhir adalah Echinodermata atau biasa disebut dengan bintang laut. Berikut adalah sistem ekresi pada hewan avertebrata. Yang pertama, sistem ekresi pada cacing pipih. Cacing pipih memiliki organ nephridium yang disebut sebagai pronephridium. Protonephridium tersusun dari tabung dengan ujung pembesar mengandung silia. Di dalam proses protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Sistem ekresi pada Annelida dan Mollusca. Yang kedua adalah sistem ekresi pada Anneli dan Mollusca. Annelida dan Mollusca mempunyai organ nephridium yang disebut metanephridium. Pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida, setiap segmen dalam tubuh mengandung sepasang metanephridium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Yang terakhir adalah alat sekresi pada belalang atau insekta. Alat ekresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Selanjutnya adalah ekosistem air laut. Selanjutnya adalah ekosistem air tawar. Dibagi menjadi 2, yaitu lentik dan lotik, mengalir dan mengenang.
Yang pertama adalah perairan lentik atau menggenang. Perairan menggenang atau lentik adalah suatu bentuk ekosistem perairan yang di dalamnya aliran atau arus tidak memegang peran penting. Hal ini dikarenakan air tidak terlalu besar dan tidak mempengaruhi kehidupan organisme yang ada di dalamnya. Pada perairan ini, faktor yang amat penting diperhatikan untuk pembagian wilayah air secara vertikal yang memiliki perbedaan setiap sifat untuk tiap-tiap lapisannya. Contoh dari lentik ini atau aliran menggenang ini adalah danau, rawa, situ, kolam, dan perairan menggenang lainnya. Selanjutnya adalah perairan lotik atau mengalir. Ekosistem lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir seperti selokan, parit, dan sungai. Ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen relatif tinggi. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai, dan debit air yang mengalir. Misalnya, jenis organisme di pinggir sungai berbeda dengan organisme di dalam atau di dasar sungai. Yang selanjutnya adalah ekosistem air laut. Zona yang dibagi menjadi 3, yaitu zona litoral, neritik, dan oseanik. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral ini disebut sebagai zona pasang surut, yakni merupakan zona yang paling atas atau paling dangkal dari lautan. Zona litoral ini merupakan zona laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Zona litoral ini juga merupakan zona yang terendam ketika air laut mengalami pasang, dan akan terlihat seperti daratan ketika air laut surut. Di zona litoral ini kita akan menemukan banyak hewan dan atau sekelompok hewan. Di antaranya adalah bintang laut, udang, kepiting, bulu babi, hingga cacing laut. Selanjutnya adalah zona neritik. Zona yang kedua adalah zona neritik. Ini disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal. Zona neritik ini merupakan bagian dari laut yang mempunyai tingkat kedalaman sekitar 200 meter, sehingga masih dapat ditembus oleh cahaya matahari sehingga ke bagian dasar. Zona neritik ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan ganggang, ekosistem terumbu karang lalu atau rumputan laut, dan juga berbagai jenis ikan. Di zona neritik ini kita dapat menemukan suatu ekosistem lainnya yang lebih kecil, yakni ekosistem pantai batu dan ekosistem pantai lumpur. Ketiga ekosistem tersebut disebut juga berbagai jenis-jenis dari ekosistem pantai pasir dangkal atau zona neritik ini. Yang terakhir adalah zona oseanik. Dari kedua zona sebelumnya, yakni zona litoral dan zona neritik, zona oseanik merupakan zona yang paling dalam dari ekosistem air laut. Zona oseanik ini merupakan wilayah ekosistem air laut yang lepas, yang mana kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya zona ini sampai terlihat gelap. Zona oseanik ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu zona batial dan zona abisal. Zona batial merupakan zona yang memiliki kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter. Sedangkan zona batial mempunyai kedalaman yang remang-remang karena cahaya matahari hanya masuk sedikit sekali sehingga tampak remang-remang. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.